pertanian merupakan sumber kehidupan bagi setiap negara di dunia. Jika ditelaah, pertanian memang lekat dengan urusan perut. Tapi jika dikaji lebih jauh lagi, pertanian ternyata memiliki peran dan jangkauan yang luas dalam setiap sendi kehidupan. Bahkan pertanian merupakan salah satu acuan untuk melihat kemajuan dari sebuah peradaban, mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Hal ini dapat kita lihat dari setiap perkembangan peradaban manusia, di mana pertanian selalu memiliki peran yang krusial, atau bahkan menjadi penyebab sebuah peradaban itu maju atau berkembang. Berdasarkan catatan sejarah, para manusia terdahulu mendapatkan sumber makanan hanya dengan cara berburu. Lalu setelah mereka mengenal cara bercocok tanam, maka mulailah terbentuk peradaban pertama yang terus berkembang pesat hingga sekarang. Hal ini membuktikan bahwa pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Walaupun masih banyak yang memandang pertanian dengan sebelah mata, hanya karena setiap kali berkutat dengan tanam dan subur. Lalu bagaimana kondisi pertanian di Indonesia? Apakah dengan titel sebagai negara agraris mampu menjamin di Indonesia dengan menjadi salah satu negara dengan sistem pertanian yang baik di dunia? Menurut data dari The Economy Intelligence Unit dan Barilla Center for Food and Nutrition Foundation, Indonesia masih berada di posisi ke-25 dalam bidang pertanian di dunia. Peningkatan yang bisa dikatakan tertinggi jauh jika dilihat dari tingkat kesuburan tanah yang dimiliki Indonesia, di mana sebagai negara tropis kondisi tanah di Indonesia tentu lebih subur, sehingga mampu menumbuhkan berbagai macam komoditi tanaman. Lantas, apa yang menjadi penyebab ketertinggalan pertanian di Indonesia? Sadar atau tidak, pertanian di Indonesia terasa sangat lambat untuk maju. Padahal kita memiliki lahan yang luas dan tanah yang sangat subur. Kenapa hal ini bisa terjadi padahal di Indonesia adalah negara agraris? Salah satu penyebab terbesar yang menjadi penyebab ketertinggalan pertanian di Indonesia adalah mindset dan pola pikir masyarakat, di mana pertanian selalu dianggap sebagai pekerjaan yang kurang menguntungkan, miskin, dan kotor. Bahkan, mayoritas pertanian yang menurunkan pemikiran ini kepada anaknya, sehingga berkurangnya minat pemuda Indonesia untuk terjun ke dunia pertanian. Indonesia justru memiliki serapan sarjana pertanian yang rendah, sedangkan setiap tahunnya lulusan sarjana pertanian sangatlah banyak. Akibatnya, berkurangnya penerapan implementasi riset akademis di sektor pertanian. Berbicara soal riset kemuliaan, Indonesia bisa dibilang mampu untuk bersaing. Bahkan akan tetapi kurangnya penerapan dan implementasi akan riset tersebut membuat Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Hal ini jugalah yang menyebabkan kurangnya kreativitas dan inovasi dari pertanian di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Peningkatan jumlah penduduk, kepemilikan lahan yang sempit, serta tingginya konservasi lahan pertanian menjadi salah satu titik permasalahan pertanian di Indonesia. Namun, hal ini bisa teratasi jika SDM pertanian di Indonesia dibina dengan baik, agar mampu memanfaatkan teknologi yang berguna di bidang pertanian, sehingga pertanian di Indonesia bisa memiliki kemampuan yang mumpuni. Jika kita berkaca kepada pertanian di Jepang, tentu kita tahu bahwasannya tingkat kesuburan tanah di Indonesia jauh lebih tinggi. Akan tetapi petani di Jepang mampu mengelola lahan mereka seefisien mungkin, sehingga bisa memberikan hasil yang optimal. Contohnya, perkembangan urban farming di Jepang yang mampu menyulap lahan sempit di perkotaan menjadi lahan pertanian yang produktif. Ini tentu didukung juga dengan riset yang mumpuni, serta kemauan petani di Jepang untuk mengadopsi riset tersebut. Hal itu jugalah yang menjadi pembeda antara petani Jepang dengan petani Indonesia. Jika berbicara soal riset, Indonesia sebenarnya telah banyak mengadakan penelitian untuk kemajuan pertanian. Namun sekali lagi, kurangnya penerapan akan hasil dari riset tersebut membuat teknologi pertanian di Indonesia seperti berjalan di tempat.
Jika ilmu dan hasil penelitian tersebut bisa diterapkan dengan optimal, bukan tidak mungkin petani Indonesia bisa menyaingi petani yang ada di Belanda dan Jepang. Secara kita memiliki banyak keunggulan yang kita dimiliki oleh negara-negara tadi, seperti tanah yang subur, iklim yang bersahabat, biodiversitas yang tinggi, serta sumber daya manusia yang melimpah. Solusi yang dibutuhkan saat ini ialah merubah mindset dan pola pikir masyarakat Indonesia tentang pentingnya kemajuan pertanian. Untuk itu, dukungan penuh dari pemerintah, ilmu, serta para mahasiswa pertanian sangat diperlukan. Pemberian edukasi agar mengubah pola pikir sebagian besar petani Indonesia merupakan langkah awal agar penerapan teknologi dan ilmu pertanian bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, di samping kita mengharapkan perubahan pola pikir dari pertanian Indonesia, peran pemerintahan juga sangat dibutuhkan. Pemerintah harus memaksimalkan segala potensi yang ada di negeri ini, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, serta kebijakan regulasi. Yang tentunya berdampak positif terhadap sehingga petani pun bisa lebih bersemangat dan kreatif dalam mengusahakan kegiatan pertanian. Dan juga menghilangkan stigma negatif dari pertanian, yang selama ini hanya dipandang sebagai pekerja yang menjijikkan. Nah, itulah penjelasan singkat kenapa pertanian di Indonesia seperti tertinggal jauh oleh negara lain. Semoga video ini bisa sedikit membuka mata kita bahwa pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, dan juga bisa memotivasi bahwa pertanian bukanlah hal buruk yang harus dipandang sebelah mata. Itulah sekian dari video singkat saya. Terima kasih.